Banyak orang berkata, uang bukan segalanya. Namun pada saat yang sama, hampir semua urusan hidup membutuhkan uang. Ibadah, pendidikan, kesehatan, bahkan membantu sesama, seringkali memerlukan biaya. Lalu bagaimana Islam memandang uang? Apakah uang harus dicintai? Apakah uang harus dihindari? Atau ditempatkan dengan bijak? Di video kali ini, kita akan membahas dengan tema uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Sebelum pembahasan dimulai, dukung terus channel yang sangat sederhana ini agar semakin berkembang. Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip. Bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kehidupan dengan segala kebutuhannya, yang memberi rezeki dalam berbagai bentuk, dan yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengelola harta, menjaga hati, dan menempatkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, uang sering menjadi topik sensitif. Banyak kegelisahan muncul bukan karena kurang iman, tetapi karena kebutuhan hidup yang nyata. Islam tidak menutup mata terhadap realitas tersebut. Islam hadir sebagai agama yang membumi, memahami kebutuhan manusia, dan memberi panduan agar harta tidak menjadi sumber kerusakan hati. Uang pada dasarnya hanyalah alat. Uang bukan tujuan hidup, tetapi sarana untuk menjalani kehidupan dengan tertib. Ketika uang ditempatkan sebagai tujuan utama, hati mudah gelisah. Ketika uang dipahami sebagai alat, hidup menjadi lebih seimbang. Islam tidak mengajarkan untuk membenci uang, tetapi juga tidak membiarkan uang menguasai jiwa. Segala sesuatu dalam kehidupan memang membutuhkan uang. Makan membutuhkan uang, tempat tinggal membutuhkan uang, pendidikan membutuhkan uang, bahkan banyak ibadah membutuhkan uang, seperti zakat, sedekah, wakaf, dan haji. Karena itu, memandang uang sebagai sesuatu yang kotor atau tercela bukan sikap yang tepat. Islam memuliakan kerja dan usaha yang halal. Mencari rezeki dengan cara yang baik merupakan bagian dari ibadah. Setiap langkah yang ditempuh dengan niat menjaga kehormatan diri dan keluarga memiliki nilai di sisi Allah. Uang yang diperoleh dengan cara halal membawa ketenangan, meskipun jumlahnya tidak besar. Masalah muncul bukan karena adanya uang, tetapi karena cara memandang dan menggunakannya. Ketika uang menjadi ukuran kebahagiaan, hati mudah kecewa. Ketika uang menjadi ukuran harga diri, hubungan sosial menjadi kaku. Islam mengingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jumlah harta, melainkan oleh ketakwaan. Dalam Islam, harta disebut sebagai amanah. Amanah berarti titipan, bukan milik mutlak. Setiap harta yang berada di tangan akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan, dan untuk apa digunakan.
Kesadaran ini menjaga hati agar tidak rakus dan tidak lalai. Uang juga berfungsi sebagai ujian. Ada ujian dalam kekurangan, dan ada ujian dalam kelapangan. Kekurangan menguji kesabaran, kelapangan menguji rasa syukur. Tidak sedikit orang yang sabar ketika sempit, tetapi lalai ketika lapang. Islam mengajarkan keseimbangan dalam dua kondisi tersebut. Pernyataan uang bukan segalanya menjadi benar ketika disertai pemahaman yang utuh. Uang memang bukan segalanya, karena ketenangan hati, kesehatan, dan iman tidak dapat dibeli dengan uang. Namun menafikan peran uang sama sekali juga tidak bijak, karena kehidupan membutuhkan sarana yang nyata. Islam mengajarkan qanaah, yaitu sikap merasa cukup. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti merasa kurang. Orang yang memiliki qanaah tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetapi hati tidak bergantung pada hasil semata. Inilah kunci ketenangan dalam urusan harta. Ketika uang sedikit, Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Ketika uang banyak, Islam mengajarkan untuk menjaga kerendahan hati dan tidak meremehkan sesama. Dua sikap ini menjaga keseimbangan batin. Uang juga memiliki peran sosial yang besar. Dengan uang, kebutuhan orang lain dapat terbantu. Dengan uang, kesulitan dapat diringankan. Islam mendorong agar harta tidak berputar pada kelompok tertentu saja. Zakat dan sedekah menjadi sarana pembersih harta dan penenang jiwa. Seringkali kegelisahan muncul bukan karena tidak memiliki uang, tetapi karena membandingkan diri dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar hati lebih mudah bersyukur. Membandingkan diri dengan orang yang lebih sedikit rezekinya, menumbuhkan empati dan rasa cukup. Uang yang tidak disertai iman mudah menjerumuskan. Sebaliknya, iman tanpa usaha sering melahirkan keluhan. Islam memadukan keduanya. Iman mengarahkan niat, usaha menggerakkan langkah. Hasil diserahkan kepada Allah dengan penuh tawakal. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, kebutuhan semakin beragam. Islam tidak melarang menikmati dunia, selama tidak melanggar batas. Menikmati rezeki yang halal merupakan bagian dari syukur. Yang dilarang adalah berlebihan, pamer, dan melupakan kewajiban. Uang juga tidak mampu membeli ketenangan batin. Banyak orang berkecukupan secara materi, tetapi hatinya kosong. Islam mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir dari kedekatan kepada Allah. Uang hanya mendukung kenyamanan lahiriah, bukan ketentraman jiwa. Ketika uang digunakan untuk kebaikan, nilainya meningkat di sisi Allah. Ketika uang digunakan untuk keburukan, harta tersebut menjadi sumber penyesalan. Karena itu, niat dan arah penggunaan harta sangat menentukan dampaknya dalam kehidupan. Islam tidak memerintahkan hidup dalam kemiskinan, juga tidak memerintahkan hidup bermewah-mewahan. Islam memerintahkan hidup sederhana, proporsional, dan penuh kesadaran. Kesederhanaan menjaga hati tetap bersih dan fokus pada tujuan akhir. Uang yang dikejar tanpa batas sering mengorbankan waktu, keluarga, dan kesehatan. Islam mengingatkan bahwa setiap hal memiliki hak. Tubuh memiliki hak,
keluarga memiliki hak, dan Allah memiliki hak. Keseimbangan inilah yang menjaga keberkahan hidup. Ketika uang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bekerja terasa ringan. Ketika uang dijadikan tujuan utama, hidup terasa berat. Perbedaan ini terletak pada niat, bukan pada jumlah. Islam juga mengajarkan doa dalam urusan rezeki. Doa menumbuhkan kesadaran bahwa rezeki bukan semata hasil kerja keras, tetapi karunia Allah. Kesadaran ini melahirkan sikap rendah hati dan tidak sombong. Pada akhirnya, uang hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Uang datang dan pergi, yang menetap adalah amal, niat, dan sikap hati. Menempatkan uang di posisi yang benar membantu menjaga fokus hidup tetap lurus. Uang bukan segalanya, tetapi kehidupan memang membutuhkannya. Islam hadir untuk mengajarkan cara memandang uang dengan tenang dan bijak, tidak berlebihan mencintai dan tidak pula membenci. Cukup ditempatkan sebagai sarana menuju kebaikan. Semoga pembahasan ini membantu menata hati kita agar tetap bersyukur dalam kelapangan dan tetap sabar dalam keterbatasan. Semoga setiap rezeki yang hadir membawa keberkahan, bukan kegelisahan, dan setiap usaha bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menenangkan hati. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Kesalahan dan kekurangan sejatinya milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.